Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Syarening Tias dengan NIM 3042430, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas A, UIN Gaya Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS saya, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak dosen Pak Adib Aunillah Fasya MSI. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Perang Jamal dan juga Perang Siffin. Perang Jamal adalah perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu an, Tolhah dan juga Zubair yang terjadi pada tahun 656 Masehi. Pada akhir masa kekhalifahan Utsman ketika beliau berumur kurang lebih 83 tahun, terjadi fitnah yang sangat besar, yakni fitnah Sabaiyah yang berujung pada pembunuhan Utsman. Utsman terbunuh oleh kaum Khawarij yang digerakkan oleh orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Saba. Setelah meninggalnya Utsman, kekhalifahan diberikan kepada Ali. Setelah Ali dibaiat, Tolhah dan Zubair menemui Ali untuk meminta menghukum siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Mereka harus ditangkap dan dikisos. Namun Ali tidak menuruti permintaan Tolhah dan Zubair karena takutnya Madinah menjadi kacau. Tolhah dan Zubair ini tetap memaksa Ali. Tetap saja Ali tidak mau. Akhirnya Tolhah dan Zubair marah. Mereka meninggalkan Madinah dan menuju Mekah untuk menemui Aisyah. Tolhah dan Zubair menyampaikan keinginannya untuk memproses pembunuhan Utsman dan Aisyah menyetujui. Akhirnya Aisyah membawa pasukan dari Mekah ke Basrah. Ali yang saat itu masih di Madinah karena ibu kota belum pindah di Kufah mendengar kabar tersebut. Ali pun hendak menyusul Aisyah, tetapi dicegah oleh putranya yaitu Hasan. Setelah terjadi perbincangan di antara keduanya, akhirnya Ali tetap berangkat juga dengan membawa pasukan. Jadi pasukan Ali sampai di Kufah, pasukan Aisyah sampai di Basrah. Ali mengutus Kokok bin Amr At-Tamimi untuk menemui Aisyah, Tolhah dan juga Zubair untuk melakukan perdamaian. Akhirnya bertemulah mereka di malam itu dan melakukan kesepakatan agar damai. Akhirnya dua kubu tersebut damai dan bisa tidur nyenyak. Tetapi ada nih yang gak bisa tidur nyenyak. Siapa mereka? Mereka adalah pasukan orang-orang munafik yang berada di bawah pimpinan Abdullah bin Saba. Dia mengatakan kepada pasukannya, lihat bagaimana mungkin Tolhah dan Zubair ingin menggantikan posisi Ali. Apakah mereka mau merebut kekuasaan? Padahal kita sudah senang Ali menjadi khalifah. Akhirnya Abdullah bin Saba ini menceritakan hal-hal yang tidak-tidak untuk memprovokasi orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Karena khawatir akan dibunuh, mereka pun mengikuti perintah Abdullah bin Saba untuk memecah belah kaum muslimin. Abdullah bin Saba ini mengerahkan pasukannya, yang satu masuk ke kubu Aisyah yang ada di Basrah dan yang satu masuk ke kubu Ali yang ada di Kufah. Tiba-tiba pasukan yang disusupkan oleh Abdullah ini membuat kerusuhan yang membunuh salah satu pasukan Aisyah yang ada di Basrah. Ternyata di sisi lain juga pasukan tersebut membunuh salah satu pasukannya Ali. Akhirnya dua kubu ini saling bersuuzon pasukannya. Maka berhadapanlah dua kubu besar tersebut. Pada awalnya mereka ini kan memang sudah tidak mau terjadi perang karena sudah damai. Tetapi pasukan Abdullah ini kesana kemari untuk mengadu domba agar memecah belah dan terjadilah perang di malam itu. Aisyah dan Ali mendengar kabar perang tersebut dan mereka hendak menyusul dan mendamaikan keadaan tersebut. Tetapi karena di malam hari dan juga sudah banyak nyawa yang berjatuhan, tidak mungkin perang ini bisa langsung selesai. Kemudian ada Qadi Basrah atau ulama Basrah namanya Ka'ab bin Musawir datang pada Aisyah dan meminta Aisyah datang ke pertempuran tersebut. Akhirnya Aisyah datang dengan menunggang unta tersebut. Tetapi Abdullah ini memfitnah lagi bahwa datangnya Aisyah ini untuk menyemangati para pasukan Aisyah untuk melawan Ali. Perang semakin besar dan perang itu dinamakan Perang Jamal karena Aisyah menunggang unta. Aisyah meninggalkan tempat perang tersebut. Zubair yang sadar akan kondisi ini bahwa ini tidak benar, ia pun hendak pergi dari fitnah. Pergilah ia dengan satu budaknya menuju ke Bukit Saba. Saat di perjalanan tiba-tiba ada pasukan Ali yang datang bertanya, ya Zubair, hendak kemana engkau pergi? Lalu Zubair menceritakan bahwa perang ini tidak benar, ini adalah fitnah. Dan orang itu mengatakan, saya juga ingin keluar dari fitnah dan akan ikut bersamamu, kata Amr bin Jurmus.
Ternyata Ibnu Jurmus ini adalah orang jahat. Sesampainya di Bukit Saba saat mereka beristirahat dan Zubair telah tertidur, tiba-tiba ia mengambil pedang dan membunuh Zubair bin Awam. Di peperangan saat mendengar Zubair terbunuh, kondisi menjadi sangat panas dan Tolhah pun terbunuh terpanah entah siapa yang memanah. Peperangan ini dimenangkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Berita perang Jamal ini terdengar sampai ke negeri Syam. Tentunya terdengar pula di telinga Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali hendak memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah karena agar lebih dekat antara Kufah, Basrah dan juga Syam. Kemudian Ali menyurati Muawiyah bin Abu Sufyan agar segera membaiatnya. Tetapi Muawiyah dan para penduduk Syam itu sudah sepakat agar Ali harus membalaskan darah Utsman terlebih dahulu. Muawiyah menolak bukan karena tidak mau membaiat, tetapi Muawiyah ingin tangkap dulu pembunuh Utsman baru kami baiat. Sedangkan menurut Ali, baiat dulu baru kita tangkap bersama-sama. Rupanya karena persoalan ini terjadilah perang yang kedua kalinya setelah perang Jamal. Perang apa itu? Perang antar saudara, yaitu perang Siffin. Dari kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah bin Abu Sufyan. Terjadi pada tahun 657 Masehi. Setelah beliau dibaiat sepeninggal Utsman, beliau menunda kisos atas pembunuhan Utsman. Mengapa? Karena kaum muslimin belum bersatu. Orang-orang di Basrah, di Kufah, di Irak khususnya adalah orang-orang yang ngeyel, orang yang bandel, yang suka memberontak dan sering terjadi fitnah di sana. Terlebih kaum muslimin yang ada di Syam di bawah kepemimpinan Gubernur Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ini diangkat menjadi gubernur saat kepemimpinan Umar bin Khattab. Beliau memimpin di Syam sebagai gubernur Umar. Sepeninggal Umar, Utsman diangkat dan Muawiyah dijadikan lagi gubernurnya Utsman. Muawiyah adalah sepupu Utsman bin Affan. Beliau adalah kerabatnya Utsman. Beliau adalah walinya Utsman yang berhak menuntut atas darah Utsman. Sehingga Muawiyah beristihad, yang harus dilakukan Ali adalah mengkisos para pembunuh Utsman. Namun ijtihadnya Ali ini bersatu dulu, termasuk yang ada di Syam. Kenapa Ali berpendapat demikian? Yang pertama karena belum pasti siapa dalang dibalik pembunuhan Utsman. Yang kedua, secara politik Ali belum memiliki kekuasaan penuh. Namun Muawiyah tetap ngotot, kisos dulu baru baiat. Akhirnya Ali mengatakan, apakah mereka menuntut darah Utsman dariku? Karena begini, tersebar isu yang tidak benar bahwa Ali terlibat dalam pembunuhan Utsman. Tapi ini adalah propaganda orang-orang munafik. Kata mereka, bukti bahwa Ali terlibat adalah Ali memerangi Aisyah, Tolhah dan juga Zubair yang sama-sama menuntut darah Utsman. Dia meninggalkan Madinah padahal Madinah adalah ibu kota kaum muslimin. Kenapa dia pindah ke Kufah? Mereka juga mencurigai bahwa yang membunuh Utsman itu adalah pasukan Ali. Namun, apa kata Ali? Ya Allah, aku berlepas diri dan engkau tahu aku berlepas dari darah Utsman. Wallahi, kata beliau, kalau begini keadaannya, pembunuh Utsman bisa lepas dan kita tidak bisa mengkisos para pembunuh. Dan betul, sepeninggal Ali bin Abi Thalib dan Al-Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, Muawiyah sendiri belum mampu menegakkan kisos terhadap pembunuh Utsman. Kemudian Ali mengumpulkan pasukan Kufah di Irak sebanyak 100.000 pasukan. Ali berpegang pada firman Allah dalam surat Al-Hujurat, jika ada dua kelompok muslimin berseteru, maka upayakan untuk islah. Sudah diupayakan islah, dan keduanya juga sudah mengirim utusan, tetapi tidak menemukan titik temu. Ali yakin dia di atas kebenaran. Di Syam, Muawiyah mendengar bahwa Ali menyiapkan 100.000 pasukan. Akhirnya ia juga menyiapkan kaum muslimin, berpidato dan mengajak untuk bersiap-siap. Sama-sama mengaku di atas kebenaran. Akhirnya kedua pasukan ini bertemu di suatu tempat, Siffin, yang berada di perbatasan Syam dan Irak, tepatnya di tepi sungai Eufrat. Disitulah terjadi perang yang sangat dahsyat, peperangan antar saudara. Namun, kata para ulama, yang benar ijtihadnya adalah kubu Ali. Di dalam perang tersebut tewas hingga 30.000 orang, dan di antara mereka adalah Ammar bin Yasir yang berada dalam kubu Ali.